Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Christian Wiradeni Wulor, SEMM, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Pak Rizky Ramadan dari D4 Administrasi Perkantoran Digital Angkatan 2022 dengan NIM 17124222026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada bidang treasury pada divisi treasury PT Kinerja Selaras Piranti. Untuk daftar isi tersendiri, yang pertama ada profil perusahaan, visi misi, bidang usaha, struktur organisasi, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara menghadapi kendala itu sendiri, kesenjangan teori dan praktik, lalu yang terakhir ada kontribusi praktik. Yang pertama untuk profil perusahaan, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk intern atau magang di PT Kinara Selaras Piranti dan beralamat di Jalan TB Simatupang, nomor 10, RT 10, RW 2, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu ada pun visi misi dari PT Kinara Selaras Piranti itu tersendiri, visinya itu menjadikan koperasi terbaik di Indonesia dan di skala global. Lalu untuk misinya itu sendiri, yang pertama menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan. Kedua, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi industri telekomunikasi dan industri lainnya di Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia. Dan yang keempat, mengelola Kisel dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip good corporate governance. Lalu ada pun bidang usaha dari PT Kinesia Respiranti ini, yang pertama ada building management berupa rental building atau rental space office, rental warehouse, space control, jasa engineering, dan jasa kebersihan atau housekeeping. Yang kedua ada transportasi manajemen berupa rental vehicles atau motor atau mobil, lalu ada rental battery elektrik. Yang ketiga ada service manajemen. Yang keempat ada SIM card dan production seperti packaging SIM card dan SIM card production itu sendiri. Lalu ada event organizer seperti MICE, media handling dan corporate ticketing atau accommodation tour dan travel. Lalu untuk itu inilah struktur organisasi dari PT Kementerian Selaras Piranti, dan saya itu ditempatkan di bagian treasury seperti yang bisa dilihat di gambar yang sudah saya lingkari. Lalu ada pelaksanaan kerja, bisa dilihat ini adalah daily task atau pekerjaan saya sehari-hari selama masa magang di PT Kineres Laras Piranti. Untuk yang pertama itu, mereka pergi transaksi dan melakukan pemberkasan dengan dokumen pendukung lainnya. Seperti pertama itu, saya itu diberikan memo hard disk dari mentor berupa bukti data transaksi. Lalu saya diminta untuk menggabungkan bukti transaksi tersebut. Setelah itu digabungkan dalam satu file. Saya diminta untuk mencari bukti transaksi tersebut dan setelah itu melakukan print out sesuai yang diminta oleh mentor saya.
Yang kedua ada dropping dana al regional melalui sistem ODU. Ini seperti saya diberikan nomor Dropsus regional oleh mentor saya dalam bentuk Excel, lalu saya melakukan copy paste terhadap nomor Dropsus tersebut ke dalam sistem ODU. Jika sudah ditemukan nomor Dropsus tersebut, saya itu diminta untuk memprint out nota bisnis dan ID project tersebut. Lalu seperti inilah eh, contoh dari nota bisnis tersebut. Yang ketiga, ada merekap data AP vendor melalui sistem audit. Pertama-tama saya diberikan dokumen oleh mentor saya berupa bukti transaksi vendor tersendiri. Lalu saya itu diminta untuk merekap ke dalam spreadsheet berupa tanggal terima dokumen, nomor referensi, nomor purchase, deskripsi, dan lain-lainnya. Setelah itu saya memposting ke dalam sistem tersebut. Seperti inilah gambaran dari eh, sistem modul tersebut. Yang keempat, ada merekap PJB melalui sistem modul. Yang pertama itu saya diminta oleh mentor saya untuk melakukan atau men-scan dokumen PJB tersebut. Lalu setelah itu eh, saya akan mengirimkan hasil scanan tersebut ke mentor saya melalui email. Lalu saya akan melakukan, atau yang terakhir akan melakukan posting ke dalam sistem Odoo tersebut. Yang kelima, ada data entry air receipt lalu sistem Odoo. Yang pertama itu saya itu diberikan data spreadsheet oleh mentor saya berupa air receipt. Lalu kemudian saya diminta untuk merekap data tersebut berupa nomor AR, tanggal payment, keterangan, dan lain-lainnya, beserta PPN. Lalu langkah terakhir tersebut, saya itu merekap ke sistem Odoo untuk memposting di modul Odoo itu tersendiri. Yang keenam, merekap invoice customer. Lalu ada kendala yang dihadapi. Yang pertama itu kurangnya koordinasi dengan karyawan divisi lain. Yang kedua itu sistem penyimpanan arsip itu belum tertata rapi dan ruang penyimpanan itu cukup terbatas. Lalu ada cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama itu kurangnya koordinasi dengan karyawan di divisi lain. Cara mengatasinya itu saya harus turut serta untuk aktif berkontribusi dengan karyawan lain dan melakukan pendekatan secara berkomunikasi atau melibatkan mentor untuk klarifikasi. Yang kedua itu sistem penyimpanan arsip yang belum tertata rapi dan ruang penyimpanan yang terbatas. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu saya menyarankan untuk menyediakan setidaknya sebuah ruangan kecil khusus untuk menyimpan dan menata dokumen yang masih digunakan, serta untuk membantu mengklasifikasikan dokumen berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun itu tersendiri. Lalu ada kesenjangan teori dan praktik, yaitu wawancara mendalam, observasi, partisipan, studi kasus, dan analisis dokumen merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dapat dengan melakukan wawancara mendalam untuk eh, mendapatkan pendapat dan pengalaman mereka. Lalu ada kontribusi praktikal.
Yang pertama itu praktik melakukan penutupan data vendor di PT Kineres Aspiranti. Kedua, praktikan mereka bukti transfer serta mereka invoice customer yang diberikan mentor. Yang ketiga, praktikan melakukan support dana kepada seluruh regional di PT Kineres Aspiranti yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ada kesimpulan berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Praktikan memperoleh berbagai manfaat dan pengalaman yang berharga, khususnya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja secara langsung serta memahami kondisi dan dinamika dunia kerja secara nyata. Namun, selama pelaksanaan kegiatan tersebut, praktikan menghadapi beberapa kendala terkait sistem penyimpanan dokumen yang tertata secara optimal dan keterbatasan ruang penyimpanan arsip. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui penerapan pendekatan profesional yang melibatkan komunikasi dan klasifikasi dengan pihak terkait, serta memberikan saran kepada pembimbing lapangan untuk menyediakan ruang penyimpanan khusus agar pengolahan arsip dokumen dapat menjadi lebih rapi dan tertata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.